Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abdul Manan. Kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial bagaimana cara menggunakan trigger pada aplikasi Vmix dengan mudah ya. Apa sih manfaat dari trigger ini yang ada di aplikasi Vmix? Itu kita akan dipermudah karena kita tidak perlu klik-klik untuk menampilkan overlay. Misalkan kita mau menampilkan overlay 1, itu nggak perlu diklik, kita sudah setting di awal gitu ya. Dan kita kalau misalkan menurunkan fader juga tidak perlu kita turunkan manual, jadi kita akan dibantu sama trigger tadi ya. Ini sedikit gambarannya ya. Misalkan ini saya pindah ke program, dia nanti akan aktif overlay 1 dan 2. Saya coba quick play ya, seperti itu. Dan ini nanti kita aplikasikan overlay dan audionya juga ya. Sebelum kita masuk ke tutorial, pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke ya, kita langsung saja ke tutorialnya. Gimana sih caranya biar bisa langsung jalan triggernya? Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa input ya, input 1, 2, kemudian ini input 1 ini kamera, kemudian input 2 ini bumper in, kemudian input ketiga ini overlay, dan input keempat ini logo atas. Untuk yang kelima ini testimoni. Untuk 6, 7, 8, 9 ini saya skip aja karena ini biasanya yang saya bikin tutorial. Kita akan setting di sini. Ya, di sini sudah ada 2 fungsi ya yang sudah saya tambahkan. Teman-teman bisa ikuti, klik trigger. Kemudian di sini maksudnya itu on transition in. Bila kamera ini masuk ke program, dia akan keluar overlay 1 dan 2 gitu ya. Jadi kita praktekkan di sini ya. Di sini fungsinya itu kita masukkan transition in, on transition in. Kemudian di sini saya masukkan overlay ya. Di sini klik overlay. Kemudian kita masuk ke overlay input 1. Bila sudah, overlay yang mana yang dimasukkan ke nomor 1 tinggal dipilih. Misalkan di sini saya fix overlay, dan di sini delay ya, delaynya kita nggak isi, dan kita add bila ini masih kosong. Jika sudah ada, kita tinggal klik edit. Kemudian yang kedua, on transition in untuk logo, atau biasanya teman-teman dikasih live streaming gitu ya, yang ada di YouTube. Ya, sama ini saya hanya menampilkan logo mediamu.net aja. Di sini on transition, kemudian di sini overlay, kemudian overlay input 2 karena yang satu sudah dipakai. Kemudian untuk yang input kedua itu yang mana, tinggal teman-teman pilih ya. Di sini saya pakai logo. Jika sama, kalau belum ada tinggal klik add, kalau yang sudah tinggal edit gitu ya. Ini misalkan di sini saya akan coba pindah ke sini ya. Ini kosong ya teman-teman. Kita bisa pindahkan ini ya ke sini biar otomatis overlay 1 dan 2 nyala ya. Coba ya kita praktekkan dia berjalan apa tidak. Kita quick play ya, otomatis berjalan ya karena kita sudah pasang triggernya. Kemudian kita ada video lagi ya, bumper in. Ini saya pingin bila kita play bumper in, overlay 1 dan 2 mati, dan otomatis fader audio media bumper in mediamu ini naik ya gitu. Sama ya, kita setting di sini, kemudian kita masuk ke trigger ya, ini on transition in. Jadi bila video bumper ini masuk ke program, itu overlaynya mati ini ya.
in, kemudian overlay 1 mati ya, kita off kan. Kemudian kita edit di sini. Bila belum ada, klik sama, kita klik add. Kemudian yang kedua, logo atas ini juga kita matikan ya, in, kemudian overlay 2 off, sama, kita add atau edit. Dan di sini ya, pengennya awal kan biasanya kita matikan semua audionya. Nah, ini kita pengennya naik ke angka misalkan 50 aja ya, biar nggak keras-keras, nanti biar audionya waktu saya bikin tutorial masuk jelas. Ini jika sudah saya edit gini, saya klik edit ya, otomatis ganti 50 1000 ya. Di sini ya, on transition, set volume fade. Fade ini maksudnya itu fader ya teman-teman, fader dari ini, fader dari tuas audio mixernya gitu ya. Ya, ini yang mana videonya ini, karena inputnya ini bumper in mediamu, jadi yang dipilih juga bumper in mediamu MP4 ini. Ini juga delay. Nah, maksudnya 50 ini kan keterangannya volume 0 sampai 100 ya. Kemudian millisecond ini kita masukkan 1000 itu 1 detik ya. Kita edit, bila kita tambahkan bisa di add. Kemudian selanjutnya saya pengen kalau misalkan ini sudah pindah ke kamera lain atau ke inputan yang lain, otomatis saya bikin mati fadernya ke bawah seperti ini ya. Sama ini klik, jadi pilihnya yang out ya, ini on transition out, kemudian set volume fade ini, kemudian di sini bumper in mediamu.net, dan di sini kita bikin 0 untuk delay, 0 untuk volume ya, karena notok ke bawah, dan durasinya saya bikin 1000 aja. Ini kita klik edit ya. Jika sudah, kita tutup dan kita coba praktekkan ya. Ini posisinya sudah saya restart dan kita coba quick play. Jadi nanti di sini akan hilang, di sini akan hilang, dan tuas dari fader audionya akan naik. Kita cek ya, hilang, audio naik ya, bisa dilihat. Bila ini saya pindah ke kamera lagi, dia nanti fadernya akan turun. Saya quick play lagi untuk kamera saya ya, turun dan dia masuk lagi gitu. Untuk input ketiga dan keempat ini tidak perlu kita setting, kita lewati aja. Dan di sini saya punya video testimoni ya teman-teman. Di sini saya akan pasang delay biar video teaser yang sudah ada itu enggak ada logo dan ini tikernya. Jadi konsepnya ini dulu, nanti baru ini ya, saya setting dulu aja. Di sini kita set ya, di sini teman-teman kelihatan ya, ini ada 4. Yang pertama, waktu video testimoni masuk itu fader ini naik ya. Ini saya bikin 850 juga. Saya klik edit ya, sudah berubah. Kemudian overlay naik atau masuk di menit atau detik ke 10 ya. Di sini masuk ya. Ini sama on transition in, overlay input 1, yang mana dipilih, kita pilih ya, ini fix overlay, durasinya ini 50 detik, 50 setengah detik. Kemudian di sini delaynya 10 detik ya, karena bumper video testimoni itu sudah tak bikin ada bumpernya, jadi tak
matikan dulu untuk apa tickernya, baru nanti keluar gitu ya. Nih delaynya 10 milisecond ya, 10 detik. Kemudian yang kedua, logo atas juga keluar setelah ini keluar gitu ya, 1 detiknya. Sama untuk settingnya ini disesuaikan di sini logonya yang tadi, dan disesuaikan durasinya. Nah ini tadi sama dengan yang video bumper in ya. Bila video testimoni itu keluar atau sudah masuk ke preview, dia mati gitu ya. Di sini settingannya sama kayak yang sebelumnya. Kita coba praktekkan. Ini saya pindah dulu ke sini ya. Ini bumper in, kemudian di sini testimoninya ya. Ini sudah selesai. Kita masukkan ke testimoni biar teman-teman lihat ya. Fader ini posisi di tengah, fader ini di bawah yang testimoni. Ini fadernya punyanya bumper, ini testimoni. Kita akan quick play yang testimoni, nanti akan gantian, dia akan turun sendiri, dia yang ini bumper ini turun, yang testimoni naik gitu ya. Dan nanti akan muncul overlay 1 dan 2 setelah 10 detik. Kita quick play ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini 6, 8, 9, 10 ya, ticker bawah muncul dan atasnya muncul gitu ya, gitu ya. Ini sangat membantu kita saat menjadi operator. Jadi kita biasanya setting audio itu kan kita naikkan tuasnya manual gitu ya. Kalau kita sudah setting triggernya itu kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita di awal, gimana prosesnya bisa kita sesuaikan, dan kita nanti bisa mengontrol audionya bila kita ngeplay kayak testimoni seperti ini, audio mic itu nggak masuk, itu bisa kan, mic-nya dimatikan saat ada video testimoni, dan bila audio di ruangan naik ya, ini otomatis akan naik gitu ya. Begitu ya teman-teman, sangat mudah kita bikin trigger pada aplikasi Vmix, dan ini sangat membantu kita saat menjadi operator. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan pada tutorial ini. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semua yang sekarang fokus di dunia live streaming dan menjadi operator Vmix khususnya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Sebelum saya akhiri, pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng ya, biar kalian tidak ketinggalan video-video yang sudah saya bikin. Dan bila video ini bermanfaat, mohon dibantu untuk share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.